Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Ini adalah video bagian keempat dari seri membahas Bible yang dituduh sebagai kontradiksi ya. Kita beri judul video ini serupa dengan video yang ketiga, seri ketiga. Pokoknya Bible kontradiksi. Bagian keempat ya. Bagi sobat-sobat yang belum menonton atau menyimak bagian yang ke-1, kedua, dan ketiga, silakan ditonton dulu. Dan selanjutnya, simaklah video yang keempat ini. Pokoknya, Bible kontradiksi. Demikianlah tuduhan dari banyak orang yang suka menyerang dan intinya mengatakan bahwa Alkitab atau Bible yang di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada kitab para nabi, ada Amsal dan sebagainya, juga ada kitab Injil di Perjanjian Baru, juga ada kitab Wahyu. Ini tidak bisa dipercaya. Mengapa? Karena kitab ini Bible ini penuh dengan kontradiksi. Begitu tuduhannya. Ada banyak hal yang dianggap kontradiksi, dan salah satunya ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah di dalam kitab Bible dikatakan bahwa Allah Maha Tahu. Ya. Jadi premis yang pertama adalah A. Allah atau Yahweh, Yehovah Maha Tahu. Setuju? Setuju. Kemudian premis yang kedua B. Di dalam kitab yang katanya disebut Taurat, yaitu kitab Kejadian ya. Jadi di dalam Bible ini ada 5 kitab Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Nah, salah satunya kitab Kejadian. Di dalam pasal 6 ayat 6 kitab Kejadian dikatakan di situ Yahweh atau Allah menyesal. Itu adalah kisah ketika sebelum Nabi Nuh mendapat perintah, ya, sebelum kasusnya Nabi Nuh, sebelum datangnya banjir besar itu, sebelum Allah memusnahkan bumi dengan banjir besar itu. Di dalam Kejadian 6 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan bahwa Yahweh menyesal karena menciptakan manusia. Manusia yang tadinya diciptakan untuk tujuan yang baik, tapi kemudian kok banyak yang melakukan kejahatan. Maka dikatakan dalam ayat ini, Yahweh menyesal. Nah, pernyataan di dalam ayat ini yang mengatakan Yahweh menyesal, oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Bible itu kontradiksi, mengatakan bahwa, wah, berarti Yahweh atau Allah atau God yang diberitakan dalam Alkitab ini kontradiksi. Premis yang A dikatakan Yahweh Maha Tahu. Tapi premis yang B dalam kitab Kejadian dikatakan Yahweh kok menyesal. Nah, kalau namanya menyesal berarti ya nggak Maha Tahu. Kalau Maha Tahu nggak mungkin menyesal dong. Masa menyesal kayak manusia aja. Mau membuat sesuatu, salah, menyesal. Masa pemilik alam semesta menyesal? Ini pasti. Kitab Kejadian ini sudah diobok-obok tangan manusia dan tidak layak dipercaya. Kira-kira begitu statement mereka ya. Karena Yahweh pertama Maha Tahu, terus premis yang kedua dikatakan menyesal. Loh, kontradiksi toh. Menyesal dengan Maha Tahu ini kontradiksi. Begitu tuduhan banyak orang, para penyerang Bible. Nah, baik sahabat-sahabatku, sekarang mari saya mengajak Anda untuk berpikir dengan nalar yang ikhlas, nalar yang jujur. Para penyerang Bible yang sebagian juga mengaku sebagai penganut Al-Quran, ya, juga mengatakan bahwa pokoknya Bible kontradiksi. Sedangkan ketika bicara Quran, pokoknya Quran tidak ada kontradiksi sama sekali. Quran itu suci, mulia, murni, hanya satu versi di seluruh dunia, tidak ada banyak versi, juga tidak ada kontradiksi apapun di dalamnya. Beda dengan Bible. Kalau Bible banyak kontradiksi, kalau Al-Quran tidak ada kontradiksi sama sekali. Begitu klaim mereka, para penyerang Bible. Nah, sekarang kita akan membahas premis yang pertama.
Dalam Al-Quran jelas dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi sama ya dalam hal ini. Allah Maha Tahu. Kemudian di dalam Al-Quran premis yang kedua, di dalam surat 28 ayat 67 ada tertulis demikian. Saya bacakan ya sahabat-sahabatku. Surat Al-Qasas ayat 67. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, semoga atau mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam Quran surat 28 ayat 67 ini Allah berfirman bahwa orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, mudah-mudahan beruntung. Loh, ini Allah loh. Sang Maha Pencipta ketika berfirman berkata, mudah-mudahan. Terus ayat yang kedua, bisa dilihat di dalam Quran surat 66 ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan ya dalam versi terjemahannya, surat At-Tarim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha ya. Taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan seterusnya ya. Jadi di ayat ini adalah firman dari Allah. Allah berkata, orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan. Jadi tidak pasti, tapi mudah-mudahan. Nah, surat 28 ayat 67 dan surat 66 ayat 8 ini mengatakan bahwa orang yang beriman, orang yang bertobat, mudah-mudahan masuk surga. Semoga. Bukan dikatakan pasti masuk surga, tidak. Tapi mudah-mudahan. Nah, sehingga sebagian orang mulai mempertanyakan. Loh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, kok bisa mengenai orang yang bertobat sungguh-sungguh? Apakah masuk surga atau tidak? Kok tidak bisa dipastikan? Tapi kok mudah-mudahan, kok semoga? Sebagaimana tertulis dalam surat 28 ayat 67 dan surat 66 ayat 8. Mudah-mudahan atau semoga. Jadi tidak pasti. Nah, apakah kedua premis ini kontradiksi? A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. B. Dia Maha Tahu tapi mengatakan mudah-mudahan. Seperti bahasa manusia yang tidak tahu ya kepastiannya. Kalau namanya mudah-mudahan ini kan bisa iya, bisa tidak. Bisa masuk surga, bisa tidak. Semoga, berarti tidak pasti. Semoga, bisa iya, bisa tidak. Nah, apakah premis A dan B ini kontradiksi? Allah yang katanya Maha Tahu, tapi kok kenapa berkata mudah-mudahan? Apakah ini kontradiksi? Oh tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Quran. Al-Quran semua ini kitab yang sempurna, sama sekali tidak ada kesalahan, tidak ada kontradiksi. Ini maksudnya ya, maksud dari mudah-mudahan atau semoga itu maksudnya adalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Wah, jadi bla 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 bla. Ngerti? Oh iya. Jadi Al-Quran dua ayat ini tidak kontradiksi ya. Premis yang A dan yang B ini tidak kontradiksi. Oh tidak. Sama sekali tidak. Oh iya. Tidak kontradiksi. Oke. Kalau begitu bagaimana dengan Babel? Apakah premis A dan B ini tadi kontradiksi? Allah Maha Tahu tapi kok menyesal? Oh kontradiksi. Jelas kontradiksi. Ini jelas kontradiksi. Jadi pokoknya kalau Al-Quran tidak ada kontradiksi. Sedangkan kalau Alkitab atau Babel pasti kontradiksi. Begitu loh rumusnya.
Oh, gitu toh. Iya, begitu. Oh, iya, 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 iya. Demikianlah nalar dari orang-orang yang sedang mabuk dogma. Orang-orang ini mabuk dogma, yaitu dogma yang mengatakan bahwa pokoknya Bible kontradiksi. Sedangkan pokoknya Al-Quran tidak kontradiksi. Nah, jadi jelas ya sahabat-sahabatku, bahwa sesungguhnya permasalahan tentang ayat-ayat Bible yang dianggap kontradiksi ini, inti permasalahannya bukan pada ayat-ayat Bible. Sama sekali bukan pada ayat-ayat Bible-nya. Tapi inti permasalahannya adalah pada pikiran, pada nalar orang-orang yang sedang mabuk dogma. Yaitu mabuk dengan dogma yang mengatakan pokoknya Bible kontradiksi. Nah, sehingga membahas ayat Bible apapun akan dianggap kontradiksi. Sedangkan ketika membahas tentang ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang oleh mereka juga diklaim sebagai kitab suci mereka, ya, dikatakan bahwa kalau kitab suci Al-Quran tidak ada satupun kontradiksi. Seluruh Al-Quran di seluruh dunia semua hanya satu versi. Kemudian kalau ditanya misalkan di beberapa channel YouTube bisa dicari, misalkan ketik kata kunci 31 versi Al-Quran, akan muncul video-video yang membuktikan bahwa Al-Quran ternyata juga memiliki banyak versi. Bukan cuma satu, tapi ada puluhan, bukan belasan, tapi puluhan versi. Kemudian mereka akan mengatakan, oh tidak benar itu tidak benar. Loh itu buktinya sudah ditunjukkan ada banyak versi. Oh tidak, pokoknya. Nah, jadi jurus yang selalu mereka lakukan adalah pokoknya kalau bicara Al-Quran harus tidak kontradiksi. Al-Quran tidak banyak versi. Tapi kalau bicara kitab suci Bible, bicara kitab suci Alkitab, harus pokoknya Bible kontradiksi. Pokoknya Bible kontradiksi. Sekali lagi, pokoknya Bible harus kontradiksi. Baik sahabat-sahabat, sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam, shalom dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara.